Salawat tadi sudah dibuka, lalu sambutan dari kepala sekolah dan juga penutupan untuk Teams of School ya, yang sudah dilaksanakan 4 hari kemarin. Dan saat ini insya Allah pembicara kita sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan motivasi kepada teman-teman semua ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih merasa belajar di PJJ itu gimana ya, sepertinya akan membosankan nih. Nah, jangan seperti itu, nanti akan dimotivasi oleh pembicara kita. Beliau adalah Febri Fazri, CHT CNLP, atau bisa dipanggil Kak Fajri saja ya. Bisa dipanggil Kak Febri maksudnya. Ya, Kak Febri atau Kak Fajri? Kak Febri ya, Kak Febri. Ya. Nah, beliau ini saya bacakan dulu CV beliau. Bagi yang suka di IG, ya beliau bisa diikuti di @febri_motivator. Saya ulangi, IG-nya @febri _motivator, pakai V, motivator ya. Silakan kalau misalkan teman-teman punya IG, silakan diikuti akun beliau. Lalu ada Facebook juga. Nah, teman-teman punya Facebook atau tidak ya? Ya, kalau punya Facebook silakan juga diikuti, yaitu ada Kang Febri. Lalu ada Line. Nah, biasanya kalian punya Line nih. Line-nya yaitu sahabat_kehidupan. Nah, beliau ini adalah senior trainer di PT Apko Sugesti Motivatindo yang telah berpengalaman memberikan training di bidang motivasi, building, parenting, dan komunikasi dengan metode pendekatan NLP dan hipnosis. Nah, mungkin nanti suatu saat pengen menghubungi beliau, pengen tahu bakat atau hal yang terpendam dalam diri kalian, silakan ya, di luar dari sekolah, atau bisa juga nanti menggunakan lingkungan sekolah gitu ya. Sampai saat ini telah memberikan training lebih dari 1 juta nih ya, 1 juta audiens dengan jam terbang lebih dari 8.000 jam ya. Jadi bukan terbang 8.000 jam ya, tapi beliau sudah mengisi sampai 8.000 jam ya di berbagai tempat di seluruh Indonesia ya, di instansi pemerintah, lembaga pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi. Selain itu Kak Febri juga merupakan dosen tamu ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Langsung saja kita ketahui bersama pada Kak Febri, dipersilakan untuk masuk ke ini. Assalamualaikum Kak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir ya. Beliau nanti menyampaikan motivasi-motivasi untuk teman-teman semua ya yang ada di rumah, untuk bisa memotivasi diri kalian, mengetahui apa yang ada dalam diri kalian, begitu ya. Kalau di sini udah tadi udah datang gitu ya. Gimana kira-kira Rafusco bagaimana Pak? Kak Febri ini? Kesan pertama begitu. Kesan pertama begitu menggoda. Jadi pertama kali datang ya luar biasa. Luar biasa insya Allah ya. Mudah-mudahan akan sangat berkesan lagi ketika langsung ketemu nih dengan. Iya. Ya. Insya Allah. Ini alhamdulillah dipertemukan Allah melalui kelas offline. Iya. Enggak masalah. Online. Tapi mudah-mudahan besok-besok kita ketemu via offline. Iya. Bertatap langsung. Karena kalau online dan offline itu beda sekali Kak ya. Beda rasanya. Beda rasanya, seperti halnya orang tua ketemunya cuma
lewat handphone aja gitu ya. Kan anak-anak itu kayaknya rindu sekali gitu ya, kayak gitu. Jadi guru-guru di sini sangat rindu dengan teman-teman semua untuk bisa bertemu, untuk bisa beraktivitas sama juga seperti kalian kayak gitu. Jadi kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir ya Kak ya. Kayak gitu. Insya Allah jadi kita bisa bertemu, mungkin suatu saat kalau Kak Febri bisa diundang lagi ke sini dan bertemu langsung dengan teman-teman semua yang ada di rumah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Oke, langsung saja ke Febri dipersilakan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah senang sekali bisa hadir di Rafusko. Betul ya? Apa itu singkatan Rafusko? Rahman Full Day School. Keren, alhamdulillah. Rafusko. Seperti yang tadi saya sampaikan, ditanyakan oleh Pak Andri, gimana nih kesannya pertama kali datang ke sini? Ini luar biasa. Datang ke sini enak ya lingkungannya, nyaman. Nah, apalagi kalau saya harus ketemu nanti mungkin dengan adik-adik sekalian kelas 7 yang keren-keren semua nih insya Allah. Angkatan berapa ya? Angkatan keempat. Angkatan keempat ya, angkatan keempat. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahim, Allah pertemukan kita. Baik, kita berdoa sama-sama semoga yang saat ini hadir di sini melalui kelas online ini, Allah berikan kekuatan semuanya, Allah berikan kesehatan. Kita berdoa semoga pandemi ini berakhir dan yang paling penting yang hadir di sini sekarang Allah berikan kesempatan untuk sukses di usia muda. Amin. Amin. Apalagi bukan cuma sukses sih, kalau bisa membantu orang lain untuk sukses, menjadi orang yang memiliki banyak manfaat buat orang lain. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman angkatan keempat. Resmi udah ya? Resmi udah ya, tadi ya udah ditutup. Selesai acaranya, resmi sudah. Selamat berada di sekolah keren ini dan mudah-mudahan di sini banyak karya yang diciptakan, banyak prestasi yang bisa dilejitkan di sini. Dan saya sih berharap nih angkatan 4 ya. Angkatan 4 ini menjadi angkatan terbaik yang pernah lahir di SMP ini. Amin. Angkatan yang akan selalu dikenang nanti. Amin. Angkatan yang akan menjadi inspirasi buat adik-adiknya. Wah, nanti jadinya kalau reunian akbar nanti beberapa tahun yang akan datang, itu yang dicari angkatan 4. Jadi ada yang nanya, kakak dulu angkatan berapa kak? Saya angkatan 4. Wah, keren nih angkatan 4. Ini angkatan yang selalu dibicarakan oleh guru-guru. Angkatan yang menginspirasi kita adik-adik. Wah, kenalin kak, saya angkatan 200. Oh, itu luar biasa. Gitu kan ya. Jadi sampai angkatan 200 pun angkatan 4 ini masih ketemu tuh gitu. Entah di mana ketemunya saya nggak tahu. Mudah-mudahan umurnya panjang ya. Allah insyaallah ya. Ya kalau pun harus reunian di surga nggak apa-apa lah. Nanti ajak saya lagi untuk jadi motivatornya. Ya. Di surga kita udah nggak butuh motivasi insyaallah ya. Nah, hari ini kita butuh motivasi untuk mencapai surga itu. Amin. Baik teman-teman sekalian, angkatan 4 alhamdulillah ini pandemi ini sudah berapa? Sudah 3 bulan lebih. Betul ya, sudah 3 bulan lebih kita merasakan pandemi ini. Dulu awal-awal kita diminta untuk stay at home benar-benar semuanya diperketat. Walaupun sekarang ada new normal. Ada new normal walaupun belum normal banget gitu. Belum normal banget. Buktinya kita masih ada di rumah masing-masing. Nah, dengan kondisi seperti ini, ternyata 3 bulan ini banyak yang terjadi. Maksud saya gini loh. Nih adik-adik sekalian, mudah-mudahan jadi motivasi buat kita semua. 3 bulan ini, bahkan lebih, hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kalau kita di Indonesia, semua di Indonesia mengalami hal yang sama. Zona hijau itu dikit. 90% lebih, itu semuanya sama, diminta untuk stay at home. Bahkan sekolah-sekolah yang boleh masuk itu, nggak lebih dari 5% kalau nggak salah. Cuma nggak lebih sampai 5% ya? 5% gitu kan ya. Kalau memenuhi syarat untuk mereka boleh masuk nggak lebih dari 5%. Nah, 3 bulan kemarin semua diminta untuk stay at home. Tapi apa yang terjadi? Semua kita mengalami hal yang sama ya. Saya sama, Pak Andri sama, adik-adik semua sama diminta di rumah. Tapi yang berbeda apa? Yang berbeda adalah apa yang mungkin didapatkan oleh kita semua sekarang. Ada yang selama 3 bulan ini
cuma diem di rumah, tiduran, nggak ngapa-ngapain. Jadi kaum rebahan. Makanya saya nggak sepakat sekali ini disebut kaum rebahan nih. Kaum rebahan. Ya kan, malah disebut-sebut pahlawan lagi. Nggak, iya, nggak keluar rumah itu pahlawan. Tapi kita sebagai muslim itu kan produktif, betul ya? Betul, betul. Produktif, nggak cuma rebahan. Nah, ada yang cuma rebahan, gitu kan, nggak mendapatkan apa-apa. Tapi ada yang 3 bulan itu menghatamkan beberapa jilid buku sehingga pengetahuannya meningkat. Ya, ada yang 3 bulan itu cuma ngakses internet, YouTube nggak jelas, ngeprank dan yang lain-lain. Apalah YouTube sekarang tuh yang lagi tenar. Tapi ada yang 3 bulan itu justru mencari kuliah-kuliah online yang banyak sekarang. Teman saya tuh dalam seminggu itu minimal 4 kali dia ikutan kuliah online gratis. Kapasitasnya bertambah. Ada teman saya yang pertama kali pandemi itu dia ngeluh, wah gue di PHK nih. Yang gue di PHK nih. Terus udah gitu nggak tahu nih, nggak jelas nih dari mana. Tapi ternyata apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah bagaimana ngikutin kuliah online. Yang pertama mindsetnya berubah. Oh ternyata pandemi nggak seserem ini. Yang kedua sekarang dia sudah menemukan cara bagaimana survive dalam kehidupan. Dan yang ketiga sekarang malah dia adalah orang yang infak untuk orang-orang lain yang terkena pandemi. Artinya apa? Semua orang mengalami hal yang sama tapi kenapa nasibnya beda? Itu tergantung dari bagaimana kita meresponnya. Nah makanya mudah-mudahan kita juga bisa merespon dengan baik. Senin besok dimulai ya. Senin besok dimulai kelas atau perkuliahan. Perkuliahan maaf. Persekolahan. Sekolahan. Senin besok akan dimulai. Senin besok ini semua hampir sama. Anak saya kelas 1 SMP juga gitu kan. Kita mulai Senin. Anak saya yang kedua kelas 5 kita mulai Senin. Semua akan mulai Senin. Di beberapa daerah juga mulai Senin gitu kan. Dan semua rata-rata mulai dari rumah atau dari tempat masing-masing. LDL, long distance learning gitu kan ya. Semua memulai dengan cara yang sama. Tapi beberapa bulan yang akan datang bisa jadi ada capaian yang berbeda. Tergantung apa? Tergantung bagaimana kita menyikapi. Hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, responlah ini dengan mindset yang positif. Ya, respon ini dengan mindset yang positif. Apapun itu. Karena kalaupun kita merespon dengan mindset negatif, keadaan nggak berubah. Kita berkeluh kesah, keadaan nggak berubah. Kita berkeluh kesah, pandemi ini masih ada. Kita berkeluh kesah, aturan tetap seperti itu. Nah, makanya bagaimana kita merespon dengan positif. Emang kalau udah ngerespon dengan positif, jadi pagi pulang malam, hari ini ada di rumah, jadi banyak ngobrol sama ayah. Nah, ini tergantung kitanya. Sekali lagi tergantung kitanya. Ya. Oleh karenanya ada sekalian, nanti banyak hal yang ingin saya sampaikan. Sekarang saya nanya dulu, tolong dijawab dengan serius ya. Saya nanya dulu, nanti boleh dijawab dengan chat. Pak Andri nanti mohon dilihat yang respon. Jujur, boleh dijawab dengan angkat tangan. Jujur, yang benar-benar pengen sukses di usia muda angkat tangan. Pada angkat tangan nggak tuh? Raise hand. Ya? Raise hand. Benar pengen? Sekali lagi saya tanya, yang pengen sukses di usia muda angkat tangannya. Yang pengen sukses di usia muda dan mampu membuat orang lain juga sukses, angkat tangannya. Mampu menjadi inspirasi buat banyak orang tadi, seperti saya bilang angkat tangan. Oh, ada 10 orang. 10 orang. Luar biasa. Haji di usia muda. Oh, kalau Depok ini antriannya udah hampir 20 tahun nih. Betul ya? Tapi walau alam bisawaf, ini rizkinya kita nggak tahu. Kalau Allah berikan rizki kita haji tahun depan, walau alam bisawaf gitu kan, entah dari mana gitu. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, saya pernah ngisi di ITB. Mungkin 7 tahun yang lalu atau lebih. Itu saya ngisi di hadapan 3.000 audiens. ITB pinter nggak? Pinter lah ya. Pinter-pinter lah orang ITB. Saya berdiri di tengah panggung dan ini pertanyaan yang sama. Yang mau sukses angkat tangan dan katakan saya. Semuanya berdiri dan mengatakan saya. Yang mau sukses di usia muda angkat tangan dan katakan saya. Semua berdiri mengatakan saya. Bahkan yang mau masuk surga saya. Sekarang setelah 7 tahun, sukses semua nggak? Nggak tahu, saya nggak pernah ketemu lagi sih. Kan 7 tahun yang lalu. Iya, 7 tahun yang lalu. Tapi yang jelas adalah, ternyata nggak semua bisa mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena sukses itu bukan cuma sekedar ngangkat tangan. Tapi sukses itu butuh bukti.
Kalau 4 tahun lalu, ini menarik nih di Tebet nih. 4 tahun yang lalu di Tebet itu saya ngisi juga remaja masjid, anak SMP, anak SMA. Ya, nggak ada SD tuh. SMP, SMA, ngisi di masjid. Ada sekitar 200 orang. Saya tanya dengan pertanyaan yang sama. Yang mau sukses siapa? Saya. Sampai pertanyaan terakhir itu, yang mau masuk surga siapa? Saya. Gitu. Itu saya ngisi menjelang maghrib. Soalnya waktu itu lagi Ramadan. Saya ngisi untuk buka saum. Buka Ya, saum. untuk ya. buka saum. Nah, sukses itu butuh bukti. Orang yang tadi ngakunya pengen masuk surga, sholat maghribnya gimana? Allahu Akbar. Duak nyenggol. Jatuh. Orang yang tadi pengen masuk surga, sholat maghrib apa? Pas ruku, itu ada aja yang gituin. Belakang temennya tuh. Yang cowok tahu tuh rasanya tuh. Ya. Terus yang begituan mau masuk surga, kan aneh. Iya. Mungkin gak Pak kira-kira? Ya walau alam ya, Ya, tergantung walau Allah tergantung gitu kan ya. Allah, Tapi dengan Allah, karakter Allah. seperti itu, gitu. Kalau dia berubah, insya Allah Allah akan berikan peluang Insya gitu. Allah. Nah, yang jadi masalah adalah banyak di antara kita yang cuma sekedar pengen, tapi nggak serius mewujudkannya. Sekali lagi, banyak dari kita yang cuma sekedar pengen, tapi nggak serius mewujudkannya. Hari ini momentum kita nih, baru awal masuk di arah mania, langsung bikin momentum ini untuk menjadi momentum langkah awal kita untuk menggapai sukses tadi. Sukses itu kan dimulai dari langkah pertama. Iya. Betul ya, langkah pertama. Bagaimana kita punya mindset positif, kita semangat. Nah, insya Allah beberapa tahun yang akan datang, Allah akan mudahkan itu. Ya, boleh dicatat atau diingat dalam hati. Jangan pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan ikan paus kalau kita cuma berani mancing di solokan. Sekali lagi ya, jangan pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan ikan paus kalau kita cuma berani mancing di selokan. Selokan ada ikan paus? Nggak ada. Kalau kita mau dapat ikan paus, kita pergi kemana Pak? Ke laut. Pergi ke laut. Kalau kita nggak berani pergi ke laut, lupakan paus. Tapi kalau kita ingin sesuatu yang besar seperti ikan paus, maka kita juga harus memiliki kapasitas yang besar, energi yang besar, keberanian yang besar. Jangan bermimpi untuk jadi orang besar kalau kerja-kerja kita dan tindakan kita kecil. Saya pengen jadi yang terbaik di Rafusco misalnya. Gak apa-apa punya mimpi seperti itu. Semua pengen jadi yang terbaik di Rafusco. Tapi yang jadi masalah adalah mana aksi nyatanya. Aksi nyata kita adalah pembuktian. Saya pengen jadi yang terbaik di Rafusco. Tidurnya, main gamesnya lebih banyak dibandingkan dengan belajarnya. Mungkin gak kira-kira tuh? Main gamenya 3 jam, belajarnya 3 menit. Wah luar biasa gitu kan ya. Di sekolah gak antusias. Ikutan training online nggak antusias, ikutan sekolah online nggak antusias. Nah kira-kira bisa nggak gitu? Nah hari ini tergantung dari kita sendiri gitu ya. Nah oleh karenanya ini yang ingin saya sampaikan adik-adik sekalian. Yang pertama adalah hidup itu adalah pilihan. Biar 9. Oke. Masih setengah jam Islam. Baik, sekali lagi ya, hidup itu adalah pilihan. Kita berhak memilih apapun dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, hidup itu adalah pilihan dan kita berhak memilih apapun dalam kehidupan kita. Ini hidupnya siapa? Ini hidupnya siapa? Ini hidupnya kita. Artinya kita yang mengendalikan hidup kita. Betul lah, kita yang punya pilihan atas hidupnya kita. Ibaratnya, kita adalah pemain dalam kehidupan kita, yang lain itu penonton. Tapi ingat, apapun yang kita pilih, pasti ada konsekuensinya. Benar ya? Allah juga memberikan pilihan. Apa pilihan yang Allah berikan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Allah memberikan 2 isyarat. Nanti ada orang-orang yang fujur, ada orang yang bertakwa. Dari setiap pilihan yang kita ambil, Allah berikan reward and punishment. Ada konsekuensinya, benar ya? Untuk orang-orang yang bertakwa, Allah berikan surga. Untuk orang-orang yang maksiat, berlaku maksiat, fujur dan yang lain-lain, Allah akan berikan neraka. Mau surga atau neraka? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun gitu. Nah, Allah juga memberikan gambaran mau surga boleh siapapun bisa mendapatkan, tapi ada syaratnya, ada konsekuensinya. Mau sukses, bahkan semua orang nih kata Allah Subhanahu wa taala punya kesempatan untuk sukses oleh siapapun dia dilahirkan, bagaimanapun dia dilahirkan.
Ya, tapi yang jadi masalah adalah bukan cuma sekedar pengen tadi, tapi serius nggak kita dengan itu semua, gitu ya. Ibaratnya kayak gini nih. Boleh saya cerita Pak Andri sebentar? Silakan. Nanti juga teman-teman boleh ikutan nyimak dan boleh ikutan menjawab apa cerita saya. Ya, ada seorang wartawan mewawancarai seorang pengembala kerbau. Nggak pengembala kerbau ya. Ada seorang wartawan mengembalai seorang pengembala kerbau. Diwawancarilah. Isi wawancaranya kurang lebih kayak gini. Pak, mohon maaf, sudah berapa tahun Bapak mengembalai kerbau? Aduh, berapa tahun ya? Saya mengembalai kerbau udah lama, dari saya kecil. Dari saya remaja nih mengembalai kerbau. Oh, luar biasa. Gimana Pak suka duka mengembalai kerbau? Ya gitu deh. Capek, panas, kotor, bau, jorok, becek. Nggak ada ojek gitu kan. Ya pokoknya gitulah suka duka mengembalai kerbau. Bapak bahagia nggak Pak? Ya nggak bahagia lah, tadi coba lihat aja, panas, kotor, bau, becek, jorok, saya nggak bahagia. Bapak udah tahu nggak bahagia mengembalai kerbau? Kenapa sih Bapak masih milih jadi pengembala? Kenapa Bapak nggak kerja lain yang lebih nyaman, yang lebih enak buat Bapak gitu? Kenapa nggak Bapak lakukan? Ya gimana lagi, ini kan udah nasib saya, ini kan udah jalan hidup saya. Kira-kira benar nggak jawabannya? Ini kan udah nasib saya, ini kan udah jalan hidup saya. Benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Wah, guru-guru di sini bilang salah. Oke, alhamdulillah wawancara dengan pengembala udah selesai. Sekarang ini ini wartawan mau wawancarai kerbaunya. Tadi kan versi pengembala ya. Sekarang versi kerbaunya. Nah, ya kan kalau di persidangan dihadirkan satu orang saksi nggak sah. Ya kan tadi versinya Bapak. Sekarang bagaimana perasaan kerbaunya digembalakan oleh si Bapak? Kerbau udah berapa tahun kamu digembalakan? Saya digembalakan sudah 5 tahun Pak. Wah luar biasa. Gimana suka duka jadi kerbau yang digembalakan? Ya gitu deh. Panas, kotor, jorok, bau, becek. Sama seperti Bapak tadi jawabannya. Ya gimana? Kamu bahagia nggak jadi kerbau yang digembalakan? Ya gimana lagi? Tiap hari kadang dipukulin, kasih makan sekedarnya. Ya nggak bahagia saya. Udah tahu nggak bahagia jadi kerbau yang digembalakan? Kenapa sih kamu nggak nyari pekerjaan lain yang jauh lebih layak buat kamu gitu kan ya? Ngojek ya atau apa? Kenapa nggak kamu lakukan gitu? Ya gimana lagi? Ini kan udah nasib saya. Ini kan udah jalan hidup saya. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak jawaban kerbau? Kenapa yang pengembala tadi disalahin, yang kerbau dibenerin jawabannya? Padahal pertanyaan sama, jawaban sama. Kenapa kira-kira adik-adik? Boleh dijawab di chat kenapa kira-kira? Kenapa yang pengembala dibenerin? Ya kan pengembala disalahin jawabannya, yang kerbau dibenerin. Kenapa kira-kira? Ya, silakan yang mau menjawab di chat ya. Ada door prize ya nih? Ya, insya Allah ada door prize ya. Door pintu. Prize. Hadiahnya pintu, wah luar biasa. Ayo silakan ada yang bisa menjawab kenapa? Kenapa tadi jawabannya? Padahal kan contoh kasusnya sama ya. Yang si pengembala, udah ada jawaban? Ya, ada jawaban nih. Karena sang pengembala bodoh dari Nova Lubis. Wah luar biasa. Apalagi? Terus ada juga soalnya dia hewan, emang udah takdir. Emang udah takdirnya kayak gitu. Kerbau tidak bisa diubah. Ini dari Dwiki Fudail. Baik. Karena manusia lebih pintar atau lebih berakal, dari Nadia Amelia. Alhamdulillah. Dari jawabannya saya tahu banget nih, bener-bener nih angkatan 4 nih keren-keren ya. Keren-keren ya, kata Keren-keren tempat angkatan 4 salah. ini, luar biasa. Biar agak paham semuanya, ya kan? Saya akan mengilustrasikan dan menambahkan ceritanya. Akhirnya sudah selesai, si wartawan ini pergi ke tempat lain. Dia ingin mewawancarai profesi yang lain. Dia pergilah ke tempat lokalisasi. Teman-teman tahu lokalisasi? Lokalisasi ya ke tempat perempuan-perempuan yang menjajakan dirinya. Udah pada balik ya? Insya Allah udah balik ya. Diwawancarai lah gitu kan ya. Mbak, mohon maaf mau wawancara boleh? Boleh katanya. Mbak, sudah berapa tahun berprofesi seperti ini? Ya kalau dihitung-hitung
Saya berprofesi seperti ini sudah sekitar 5 tahun lah Mas. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi salah. Salah. Sudah 5 tahun gitu. Bagaimana Mbak suka dukanya? Ya begitulah, namanya juga jualan kan ya Mas ya, kadang laku kadang enggak gitu. Mbak punya anak enggak? Punya. Berapa? 2. Mbak tahu nggak siapa ayah dari anak-anak Mbak? Ya nggak tahu, saya nggak jelas ini siapa ayah-ayahnya gitu. Mbak, kan laki-laki di dunia ini banyak ya. Kenapa sih Mbak profesinya seperti ini? Kenapa nggak Mbak cari laki-laki yang jauh lebih baik? Bahkan bisa bentuk keluarga sakinah, mawadah warohmah. Kenapa nggak Mbak lakukan? Ya gimana lagi, ini kan udah nasib saya. Ini kan udah jadi jalan hidup saya. Benar atau salah? Jadi PSK itu nasib atau pilihan? Pilihan. Hah? Jadi orang wanita yang bekerja seperti itu nasib atau pilihan? Kita wawancara lagi kerbaunya. Kerbau, kamu anak kamu berapa? 2. Gimana? Kamu tahu nggak siapa ayah dari anak-anak kamu? Nggak tahu. Namanya juga kita kebo, Pak. Kumpul kebo kita sama-sama di sini gitu kan ya. Kumpul kebo ya. Ya terjadilah hal seperti ini gitu kan ya. Kamu punya anak 2, tapi kamu nggak tahu siapa ayahnya. Ini kan pejantan banyak nih di kandang ini. Kenapa sih kamu nggak ambil satu orang pejantan gitu kan ya? Kamu kan bisa bentuk keluarga sakinah, mawadah warohmah ya. Kenapa nggak kamu lakukan itu? Ya gimana lagi Pak? Ini kan sudah menjadi nasib saya. Ini kan udah jadi jalan hidup saya. Benar atau salah? Benar. Nah itu tadi, kenapa si wanita tadi disalahin, si kerbau dibenerin? Padahal sama juga. Nah, sama ya. Karena kerbau nggak punya pilihan. Karena kerbau nggak punya pilihan, ya dia memang seperti itu. Bahkan disembelih pun dia nggak punya pilihan. Besok ketika Idul Kurban ada hewan yang disembelih, dia nggak punya pilihan. Karena memang itu takdir. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang terburuk buat hidupnya. Coba bayangin kalau kerbau punya pilihan, siapa yang pusing? Kita yang pusing, dia lagi digembalain gitu kan. Dia bilang ke temannya, bro capek bro. Rebahan dulu. Ini kita ngojek aja bro. Gitu ngojek kerbaunya. Rame ini kalau kerbau punya pilihan nih. Jalan-jalan rame, depan Rahmaniyah ada kerbau yang ngojek kebo gitu. Ya maaf, saya cuma sedikit menggambarkan kepada teman-teman semua. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya kita memiliki pilihan untuk bisa membuat kehidupan kita jauh lebih baik, atau kita punya pilihan untuk bisa membuat hidup kita biasa aja, bahkan jauh lebih buruk. Gitu. Besok tanggal 13 kita masuk, kita punya pilihan mau totalitas, mau semangat, atau mau males-malesan, itu tergantung dari teman-teman sekalian. Dan apapun yang teman-teman lakukan itu menentukan masa depan. Sekali lagi ya, yang kita pilih hari ini itu menentukan masa depan kita beberapa tahun akan datang. Saya duduk di sini karena saya memilih kemarin. Benar ya? Saya jadi motivator karena saya memilih jadi motivator. Saya hari ini duduk di sini, itu akan berpengaruh pada konsekuensinya di masa yang akan datang. Paham ya? Yang kita pilih hari ini, pengaruhnya di masa yang akan datang. Yang kita pilih hari kemarin, pengaruhnya sekarang. Teman-teman di Rahmaniyah pasti milih. Gak mungkin teman-teman milih SMP IT yang lain, taunya ada di Rahmaniyah. Wah, aku terima di Rahmaniyah gitu, padahal nggak daftar ya, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ya, nggak mungkin. Ya, pasti milih Rahmaniyah dan konsekuensinya harus jadi siswa Rahmaniyah. Dan ketika milih Rahmaniyah, jadi siswa Rahmaniyah, ada konsekuensi lain nggak? Harus ada, ikut aturan main. Iya. Ya kan, ikut aturan main. Kalau nggak mau ikut aturan main, ya nggak usah milih Rahmaniyah. Ya. Teman-teman milih dimanapun, teman-teman pasti akan punya konsekuensi. Jadi pemain ada konsekuensi, jadi penonton ada konsekuensi. Gitu. Maka pilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Sampai sini oke? Oke ya? Pilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Mumpung masih muda, zamannya saya dulu mah. Zaman kita dulu ya, Bapak. Kita satu zaman gak nih? Enggak. Zaman saya dulu SMP mau lulus mau enggak, guru tuh maksudnya ya biarin aja. Itu kan kehidupannya kita gitu kan ya. Teman-teman hari ini apapun yang kita pilih, untung ruginya tuh tergantung kita. Contoh gini, kita males-malesan, nilai kita jelek, kita nggak mendapatkan pengetahuan, nggak ada pertambahan kualitas dalam diri kita. Rugi nggak guru-guru? Bahkan kita nggak naik kelas nih, kita nggak lulus, guru-guru rugi nggak? Rugi nggak guru-guru? Apa ruginya buat guru-guru? Guru-guru masih punya angkatan 5, 6, 7, sampai 200 tadi saya bilang. Guru-guru masih punya angkatan berikutnya, guru-guru masih punya siswa banyak. Bahkan ketika kita pun nggak lulus, ketika kualitas kita nggak bertambah, kita gitu-gitu aja, orang tua rugi nggak? Enggak. Orang tua cuma sedih. Kalau rugi enggak, ini hidupnya kita.
Ini hidupnya kita yang rugi. Gitu. Saya makanya sering bilang sama orang tua gitu kan. Makanya jangan jadikan anak itu investasi, saya bilang. Pasti akan merasa rugi. Udah bayar capek-capek nih anak nggak sekolah gitu. Bukan, biasa aja. Ini kewajiban. Nah, teman-teman, karena nanti yang akan menjalani kehidupan ini teman-teman sekalian. Mungkin sekitar 8 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, teman-teman udah mandiri. Sekarang dipersiapkan, orang tua masih ngedampingin, masih ngebantu. Besok-besok nggak ada lagi. Ini hidupnya kita. Artinya apa? Kalau sekarang kita memulai dengan nggak baik, hidup kita beberapa tahun yang akan datang nggak baik, yang merasakan dampaknya adalah kita. Kita sendiri. Kita yang merasakan dampaknya. Sampai sini nggak ya? Supaya teman-teman tuh mau WFH, mau SFH, mau LDL, mau kuliah atau sekolah offline langsung dengan sistem shifting, kan ada yang shifting ya, setengah-setengah gitu. Apapun itu nikmatin semuanya, nikmatin kalau menurut saya. Karena apa? Yang akan menerima konsekuensinya nanti adalah kita. Kita sendiri. Yang kedua teman-teman, tadi semua ngaku nih, pengen sukses semua dunia akhirat di usia muda gitu. Tentunya bagi kita seorang muslim bukan cuma sekedar sukses, tapi juga Bermanfaat. ya. Menjadi orang yang bukan cuma sukses, tapi juga mulia. Menjadi orang yang bukan cuma sukses di dunia, tapi Allah angkat derajat kita kelak. Kita adalah hamba yang mudah-mudahan suatu hari nanti akan Allah bangga-banggakan di hadapan penghuni surga yang lainnya, di hadapan para malaikat dan yang lain-lain. Ini nih anak, luar biasa. Usia masih muda, hafal Al-Quran. Dan bukan cuma hafal Al-Quran, tapi dia belajar mandiri tanpa harus dimotivasi sama orang tua. Itu ya Allah, nama kita terdengar di arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, bukan cuma menjadi orang yang sukses di dunia. Nah, teman-teman sekalian, kalau mau sukses, salah satu rumusnya adalah pertama, punya tujuan yang jelas. Kita nggak akan pernah sampai kemana-mana selama kita sendiri nggak punya tujuan, benar ya? Kita nggak akan pernah sampai kemana-mana selama kita sendiri nggak punya tujuan. Gimana mau nyampe orang tujuan aja nggak jelas? Apa yang mau kita capai? Sesuatu yang ingin kita capai aja kita nggak tahu. Contoh gini, Pak siapa? Pak Andri keluar dari SMP IT ini, apa tadi namanya? Rafusco. Pak Andri keluar dari Rafusco, di gerbang ketemu dengan tukang ojek. Pak Andri panggil, "Bang, ojek bang." Oke, siap. Ojeknya nyamperin, datang. Ditanya sama ojeknya, "Pak, mau kemana Pak?" Kalau jawaban Pak Andri kayak gini, saya juga bingung, terserah Bapak saya mau dibawa kemana. Wah, nyampe nggak? Nggak Nyampe kemana gitu. Bahkan tukang ojek pun bingung. Atau ada perlombaan maraton. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan ada perlombaan maraton dengan hadiah 1 miliar rupiah. Woi, semua semangat nggak? Semangat. Kita akan mengadakan lomba dengan hadiah maraton, dengan hadiah 1 miliar rupiah. Jarak yang kita tempuh adalah 40 kilo. Startnya dari sini dan finishnya cari sendiri. Wah, luar biasa. Finishnya terserah, cari sendiri. Gitu sendiri. Kan. Kira-kira semangat lagi nggak? Orang yang nggak punya tujuan kayak gitu, nggak punya semangat. Gimana mau semangat? Apa yang mau dia capai dia nggak tahu. Tapi kalau lihat nih, gini nih misalnya teman-teman nih ditargetin sama orang tuanya. Kamu boleh nanti akan dibelikan apa nih sekarang yang lagi tenar ya? Sepeda. Kamu akan dibelikan sepeda, tapi dengan catatan ada hal yang harus kamu lakukan. Ini dikasih challenge sama orang tuanya selama 1 bulan. Kira-kira kita kejar nggak challenge-nya? Kita kejar. Kenapa? Karena kita pengen sepedanya dan kita tahu apa yang pengen kita tuju. Nah, yang jadi masalah adalah kita sendiri nggak tahu apa yang pengen kita lakukan. Jadi bingung gitu. Ini keren nih. Ini saya tertampar nih. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu itu saya ngisi anak-anak SMP kelas 2 tapi usianya 13 tahun rata-rata. Nah, habis saya ngisi training motivasi anak SMP, terus saya kan pulang. Ada satu siswi yang mencegat saya. "Kak Febri, tunggu, nggak boleh pulang." Wah, deg-degan tuh saya. Ini kenapa nih? Saya nggak boleh pulang nih sama nih cewek nih gitu kan. Ternyata dia ngasih surat. Bukan ngasih surat, ngasih lembar kertas. Nah, cuma kan masalahnya saya udah nikah. Nggak ada hubungannya ya. Dulu waktu masih bujangan tuh agak-agak aneh kalau nerima lembar kertas. Pas saya ambil itu kertas, mau tahu nggak isinya apa teman-teman sekalian? Ini isinya keren. Selembar kertas itu ternyata isinya adalah peta hidup. Saya minum dulu ya. Tahu nggak peta hidup itu apa? Mungkin teman-teman ada yang udah pernah bikin peta hidup. Tahu peta hidup? Tahu peta itu untuk apa?
Untuk nunjukin jalan ya. Nunjukin jalan ya. Peta tau ya? Ah, ini yang hidupnya. Aku peta. Maaf. Ini biasanya kalau ketemu offline ini lebih pecah nih Iya, biasanya lebih- nih, lebih seru. Iya, saya bisa berdiri gitu. Tapi mudah-mudahan dinikmatin teman-teman. Peta hidup itu adalah untuk menunjukkan jalan kehidupannya dia. Dia coba membuat petanya sendiri atas hidupnya dia. Ini yang dia tulis. Saya masih ingat sekali. Namaku Farah, usia 13 tahun. Ditulis di sudut kiri berarti. Di tengah kiri. Kiri mana sih? Kirinya teman-teman sih. Oke. Sebelah kiri. Ditulis namaku Farah, usia 13 tahun. Dia tarik garis lurus set ke pojokan sebelah kanan. Usia 28 tahun saya akan menjadi seorang desainer muslim terkenal di Indonesia. Jadi dia punya waktu 15 tahun tuh. 15. Nah 15 tahun itu apa yang dia lakukan? 2 tahun yang akan datang saya akan masuk SMA Negeri 1 Depok. Berapa rata-rata nilainya? 90 berapa dulu SMA Negeri 1 Depok dulu? Ya. Saya masih kurang di pelajaran matematik. Tapi saya masih punya waktu 2 tahun untuk bisa fokus di matematik dan saya akan kejar itu. 5 tahun yang akan datang, saya akan kuliah. Saya akan kuliah di Melbourne, Australia, jurusan desain. Dia tulis tuh. Saya lupa cuma kampusnya apa. Ya, dia tulis. Terus dia tulis di bawahnya, ayah sudah mengizinkan sementara bunda belum mengizinkan. Saya masih punya waktu 5 tahun untuk meyakinkan bunda. Untuk Kalau bunda dan ayah nggak punya biaya, saya akan mencoba cari beasiswa. Dari mana saya nyari beasiswa? 5 tahun lagi masih kuliah, dia nyari beasiswanya sekarang, coba bayangin. Berarti kan udah punya visi. Siapa orang yang ingin saya temui? Dian Pelangi. Dian Pelangi itu desainer muslim ya, Dian Pelangi. Terus udah gitu, kapan saya lulus dari Australia? Ketika pulang apa yang saya lakukan? Kapan saya buka butik sampai akhirnya dia jadi desainer muslim terkenal di Indonesia? Itu luar biasa. Saya kira ini keren banget gitu. Jadi kalau orang udah tahu apa yang dia cita-citakan, dia tahu kemana dia melangkah. Dia tahu kemana dia melangkah, dia tahu fokus dia mana. Kita nggak harus bisa semua hal, tapi yang paling penting adalah, gitu kan ya, kita tahu potensi kita di mana, ya kan? Untuk bisa terbang, saya nggak harus jadi pilot, bener ya? Iya. Karena saya nggak punya kemampuan untuk jadi pilot. Untuk mencicipi sepiring masakan enak, saya nggak harus jadi seorang chef. Tapi minimal saya punya uang untuk membayar sepiring tadi, dan saya punya uang untuk beli tiket tadi, gitu. Nah, saya tahu kalau saya tuh senang sekali untuk berbicara di depan umum, memberikan inspirasi. Maka biarkan profesi saya sebagai inspirator inilah yang bisa membayar tadi tiket pesawat tadi dan yang lain-lain gitu. Fokus dengan apa yang kita bisa ya. Makanya punya tujuan jelas dalam kehidupan ini. Ini Farah keren banget. Saya lupa udah lama nggak ketemu nih, udah sekitar 5 tahun. Mudah-mudahan sih, berarti sekarang kuliah mungkin ya. Nah, mudah-mudahan keterima di kampus yang dia cita-citakan tadi. Amin, Wallahu a'lam, insyaallah, ya. gitu kan. Nah, dia tahu apa yang dia mau gitu kan. Bahkan dia bilang gini, Pak Andri, kalau saya masuk kamar saya nih sekarang nih, kata dia bilang, masuk kamar saya, itu di kamarnya itu ditempel desain-desain busana muslim. Ngerti ya maksudnya desain-desain busana muslim? Ada Iron Man, ada Bukan. Iron Man kan menutup aurat, tapi bukan. Biasanya desain-desain yang ditempel itu katanya sih karya-karya Mbak Dian Pelangi, gitu kan ya. Nah dia bahkan dia kasih buku diary-nya ke saya, di diary-nya tersebut ada gambar ini, ada Gambar-gambar desain ya. dia. Nah, dia udah ngedesain. Saya bilang ini keren banget. Kenapa harus usia 28? Saya bilang. Coba dicacah lagi, mudah-mudahan di usia 25 udah bisa jadi desainer muslim terkenal, saya bilang. Keren kan? Muhammad Al-Fatih. Dia berhasil menaklukkan Konstantinopel di usia muda. Ada yang bilang 21, ada yang bilang 23. Iya. Ya kan? Tapi sebelum 25 dia udah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Seorang pemuda masih belia berhasil menaklukkan Konstantinopel yang itu adalah cita-cita Rasulullah 8 abad sebelumnya. 8 abad sebelumnya Rasul pernah mengatakan sebaik-baiknya panglima perang adalah panglima perang yang memimpin peperangan ketika menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan di usia muda. Itu luar biasa. Dari usia 16 tahun dia mencoba memimpin ekspedisi penaklukan, selalu gagal. Tapi kenapa akhirnya berhasil? Itu tadi karena dia yakin sama Allah dan karena dia memiliki tumuhat, ambisi besar untuk menaklukkan Konstantinopel. Nah, Muhammad Al-Fatih itu memiliki cita-cita untuk menaklukkan Konstantinopel bukan ketika dia udah dewasa, bukan. Tapi justru ketika masih belia. Masih belia. Sebelum 10 tahun. Ya, jadi dia pernah berdiri di atas bukit dan dia pandang itu istana Bizantium. Dan dia terngiang-ngiang apa yang dikatakan Rasul. Ya kan? Dia selalu disampaikan tuh oleh gurunya yang bernama Syekh Samsudin. Gitu kan ya. Tentang perang Khandak tadi. Dan ada kata-kata Rasul yang tadi saya sebutkan.
Nah dia mengatakan suatu saat nanti Allah izinkan saya akan menaklukkan istana Bizantium ini. Istana Bizantium ini. Usianya waktu itu masih muda. Masih muda. Tapi tahu apa yang terjadi? Usia 13 tahun dia sudah menguasai 5 bahasa. Dia serius dengan cita-citanya. Bahkan tadi kalau Farah buka pintu itu ada apa? Desain-desain. Ada desain-desain Muslim. Kalau Muhammad Al-Fatih buka pintu itu sudah ada maket Konstantinopel. Nah, ini misalnya mejanya, ini istananya. Itu udah maket. Di temboknya itu terpampang peta Konstantinopel. Dia serius dengan cita-citanya. Farah tadi buka pintu ada desain. Muhammad Al-Fatih buka pintu ada maket Konstantinopel. Teman-teman cita-citanya apa? Jadi dokter, buka pintu itu ada alat kedokteran gitu kan ya. Wah, ada teleskop, jarum suntik, mayat gitu. Oh, itu luar biasa. Membuat diotopsi gitu kan, siapa tahu mau jadi dokter bedah gitu kan ya. Nah, jadi apa ya, hal tersebut akan mendekatkan kita kepada cita-cita. Tapi jangan lupa apapun cita-cita kita, bagaimanapun juga, yang paling penting bagi kita adalah kita punya peran dalam peradaban nanti ya. Jadi dokter bukan cuma sekedar kekayaan yang kita dapatkan, tapi kita punya manfaat banyak untuk orang lain. Karena memang tugas kita itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khalifatul fil art gitu kan ya, bagaimana kita menjadi itu semua. Tapi sekarang ini banyak nih anak-anak muda sekarang cita-citanya itu YouTuber. jadi YouTuber, Gak apa-apa. jadi gamers kayak gitu. Saya bilang jadi YouTuber itu nggak apa-apa, tapi ingat setiap kali konten yang kita upload itu akan dilihat oleh orang, dan ketika itu jadi inspirasi buat banyak orang, inspirasi kebaikan, kita akan dapat pahala. Bisa jadi konten YouTube kita besok akan ditayangkan oleh Allah di akhirat. Ini loh kerjaan kamu nih dulu nih, ya kan? Gara-gara kamu gitu kan ya, konten yang ngeprank banyak orang yang akhirnya terinspirasi ngeprank dan banyak yang celaka gara-gara itu. Ngeprank itu sekarang udah banyak dan korban udah lumayan banyak ya. Ngeprank untuk narik kursi, gini aja nih, orang mau duduk ditarik kursinya gitu kan ya. Udah berapa tulang ekor yang patah? Udah berapa tulang ekor orang yang patah gara-gara itu? Bahkan buta, bisa buta. Ya. Bisa buta soalnya bisa itu. tulang belakang. Dan itu kejadian nyata, beberapa orang tulang ekornya udah patah. Ada lagi kemarin yang ngeprank anak ulang tahun, ada seorang anak ulang tahun dikasih minuman sama temennya, dan minuman itu diisi dengan sabun WC, bukan sabun lantainya, tapi yang buat ngebersihin kerak WC, ya kayak Porstek gitu. Itu kan keras ya. Dia minum itu, esofagusnya hancur. 1 minggu dia nggak bisa masuk apapun dari sini, cairan. Itu luar biasa. Ada yang ngeprank ulang tahun diceburin ke, yang di Jakarta itu diceburin ke banjir, 2 orang meninggal. Ingat nggak? Nah itu kan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bilang nggak apa-apa jadi YouTuber, tapi lihat dulu tadi, kenapa kita harus ini Kak, ngelihat memang kita bakat kita di sana. Jangan-jangan itu cuma sekedar minat karena lagi tenar sekarang. Kan jadi YouTuber kan nggak cuma sekedar megang handphone, bikin vlog, selesai gitu kan ya. Nyari subscriber tuh lumayan gitu. Nggak cuma sekedar yang kita lihat sekarang tuh, ngangkat handphone, siap, selesai gitu kan. Nggak cuma sekedar itu, jadi YouTuber itu. Ya. Apapun itu yang teman-teman cita-citakan, tapi pastikan Allah ridho dengan apa yang kita cita-citakan. Itu yang paling penting. Ya kan? Dan Allah nggak nyuruh kita untuk kaya sebenarnya. Tapi bermanfaat tadi. Kaya apa enggak itu rezeki udah tergantung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya Allah rezeki itu sejalan dengan kontribusi kita. Semakin banyak manfaat kita, semakin kerja-kerja yang kita lakukan semakin luar biasa, rezeki itu berbanding. Nah, untuk sementara kita nggak berbicara itu. Untuk sementara kita sebagai pelajar SMP ini apa yang harus kita lakukan? Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting. Nah, semangat itu tadi yang teman-teman nggak boleh luntur, nggak boleh pudar. Apa nih yang disampaikan oleh guru-gurunya? Guru-guru ini ternyata luar biasa nih. Saya kemarin ngisi parenting. Ngisi parenting ini kebetulan offline. Mindset orang menyampaikan ya guru-guru enak tinggal ngasih tugas doang. Tapi kalau teman-teman tahu guru-guru dibandingkan dengan teman-teman, dibandingkan dengan orang tua itu jauh lebih sibuk. Yang biasa kerja 8 jam sekarang bisa 12 jam. Harus mikirin gimana caranya memberikan materi kepada teman-teman sekalian dan teman-teman bisa mengerti melalui media online. Lebih enak bagi guru-guru untuk ketemuan langsung, nggak ngerti langsung ngobrol ya. Ini ketemuan via jarak jauh gitu. Makanya saya banyak berempati kepada guru-guru. Nah kalau guru-guru aja sedemikian luar biasa, ini nggak tahu nih teman-teman guru-guru dari Rafusko ini udah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya untuk ini semua gitu kan ya. Untuk mempersiapkan bagaimana pembelajaran ini semua. Nah kita nih sekarang, saya juga termasuk nih sebagai orang tua juga yang besok akan mendampingi anak-anak. Kita ini sekarang persiapkan mental aja, persiapkan mental, persiapkan rasa kita agar kita bahagia melaksanakan itu semua.
Itu tadi saya bilang, bisa jadi nanti sekitar 3 bulan, 6 bulan ke depan, sama semuanya pelajaran online, sama semuanya untuk menghadapi dunia online ini, tapi bisa jadi hasil akhir yang berbeda gara-gara respon kita yang berbeda. Masih ada waktu saya? Ya, masih kalau misalnya mau lanjut. Oke, atau... baik. Yang kedua, tadi kan yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman sekalian, seekor elang akan tampak gagah ketika dia terbang tinggi, bukan ketika dia berlari. Sepakat ya? Sepakat. Seekor kuda akan tampak gagah ketika dia berlari, bukan ketika dia berenang. Iya. Ya. Kalau Anda seekor elang terbang yang tinggi, nggak usah iri sama kuda yang lari kenceng, biarin aja. Kalau Anda seekor kuda, kita ini masing-masing orang punya bakat yang berbeda. Fokus dengan apa yang kita punya, gitu kan ya. Singa itu akan tampak gagah ketika dia mengaum. Singa itu dibandingkan dengan yang lain, ada binatang lain yang lebih besar badannya dibandingkan dengan singa. Tapi aumannya itulah yang membuat semua hutan itu serem. Coba bayangin singa ketemu musuh, udah berhadapan tatap-tatapan. Atau kukuruyuk, ya Allah. Gak ada wibawa lagi. Meong gitu. Suara kucing. Meong gitu kan ya. Gak ada wibawa lagi itu. Tapi kalau dia mengaum, wow, itu bergetar hati musuh. Ya, kalau teman-teman ayam nggak usah mengaum gitu, karena sekeras apapun teman-teman berusaha mengaum nggak bisa. Ya, berkokoklah. Kokokan teman-teman akan jauh lebih indah dibandingkan dengan kokokan singa. Makanya nggak usah berusaha menjadi orang lain tadi. Ada YouTuber yang sukses, biarkan, karena memang ini bisa jadi itu potensinya dia. Kita nggak harus kayak gitu. Itu tadi saya bilang. Tidak sesederhana itu ternyata menjadi YouTuber itu ya, gitu. Tidak sederhana itu. Mabok-mabok squishy, tahu-tahu 20 juta subscribernya nggak gitu kan? Ya, wallah alam bisawab. Teman-teman sekalian, yang penting saya bahagia nih hari ini ketemu dengan teman-teman, walaupun cuma menatap teman-teman melalui layar melalui online gitu kan ya, dan teman-teman juga cuma bisa menatap saya melalui online, tapi mudah-mudahan bahagia. Kalau ketemu saya di luar nanti silakan sapa gitu kan ya. Kak Febri, Anda siapa gitu. Ya, kita pernah ketemu di dunia online minimal gitu ya. Alhamdulillah. Bahagia, saya doakan sekali lagi teman-teman angkatan 4 ini angkatan yang luar biasa. Amin, Guru-guru dan persiapkan semuanya. Ini adalah terakhir. Teman-teman, kalau ada yang bilang teman-teman ini adalah angkatan corona, betul ya? Iya. Angkatan corona, angkatan yang ketika perpisahan kemarin di SD nggak berjabat tangan gitu kan ya. Tapi percayalah teman-teman, ini adalah angkatan istimewa yang Allah berikan kepada teman-teman. Yang lainnya nggak merasakan perpisahan kayak gitu. Kalau yang lainnya bercerita, oh perpisahannya megah di gedung, itu udah biasa. Aku dong perpisahannya pakai sarung, walaupun atasnya pakai toga. Juga pakai training, walaupun atasnya pakai toga. Itu kesan tersendiri, dan manfaatkan itu sebagai proses tarbiyah kita. Ya, ini kurikulum yang memang Allah sajikan langsung kepada kita. Nikmatin, insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya ya. Alhamdulillah ya sudah mendengarkan motivasi dari Kak Febri yang luar biasa. Ya, jadi hidup kita ini harus punya tujuan tadi ya, harus punya tujuan, karena kita berbeda dengan tadi kisah kerbau tadi ya, kayak gitu. Saya punya kisah juga tentang kerbau gitu ya. Ini ada kerbau sama anaknya, ya. Anaknya tanya, Bu, kok kita nggak sholat? Ya, karena kita kerbau. Kok orang-orang di sana pada sholat, pada wudhu gitu ya? Karena mereka manusia. Kan kita sama-sama ciptaan Allah, Bu. Tapi tugas kita bukan itu, ya. Kita cuma bisa mau gitu ya. Kalau mereka bisa tilawah, bisa ngaji, manusia bisa ngaji, kita kerbau nggak bisa, ya. Makanya si ibu ini mengajarkan pada si anak kerbau ini bahwa ya sebagai kerbau ya sebagaimana jadi kerbau, dan manusia, kita sebagai manusia ya harus bagaimana manusia. Kalau manusia nggak sholat berarti kerbau. Ya, kalau manusia nggak sholat berarti kerbau, manusia nggak tilawah berarti kerbau. Ya, mau jadi kerbau apa jadi manusia? Ya kayak gitu ya. Kayak jadi manusia punya pilihan, tapi tetap ikuti aturan sebagaimana kita hamba Allah, maka ikuti aturan Allah gitu ya Kak Febri ya. Sebagaimana kita sebagai siswa di Rafusko, maka ikuti aturan sebagaimana di Rafusko. Kalau kita sebagai kelas 7 ya,
sebagai murid baru ikuti bagaimana aturan-aturan sebagaimana murid baru kayak gitu. Jadi berharap kita memiliki pikiran positif yang sebagaimana kita tadi ya, mau cita-cita sebagai apapun, bakat seperti apapun, insya Allah kita menjadi sukses dunia dan akhirat, insya Allah kayak gitu. Ya, bagi teman-teman silakan yang mau bertanya ya. Sampai jam berapa? 16 menit ya, jadi silakan untuk 3 pertanyaan pertama kepada teman-teman boleh ditulis di chat ya, kolom chat. Silakan kalau misalnya ada mau bertanya. Ya mungkin sambil menunggu, ini Kak Febri ini punya 3 anak ya Kak Febri ya? Ya. 3 anak dan yang anak paling besar itu kelas 1 SMP. Sangkatan ya, Angkatan corona. Berarti angkatan corona juga ya, kayak gitu. Waktu wisuda sama juga gitu ya? Waktu wisuda di rumah. Di rumah. Atasnya pakai baju Rapi, bawahnya sarung ya. training. Gitu. Oke, sudah ada pertanyaan ya? Baik, alhamdulillah, terima kasih atas antusiasnya dari teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana jika kita masih bingung dengan cita-cita kita, dari Nadia Amelia? Dari siapa? Nadia Amelia. Baik, Nadia, kalau masih bingung dengan cita-citanya, yang pertama, tentukan dulu nih sebenarnya kita tuh siapa? UMI gitu kan. Aku siapa sih? Aku siapa itu dengan menyadari tadi. Ya, bukan aku siapa tuh terus kita ini apa? Hilang kata. Siapa? Siapa? Kamu siapa? Bukan maksudnya. Ya, bukan berarti kita amnesia gitu aku siapa itu, tapi definisikan diri kita dengan jelas, terutama bakat kita. Apa sih yang saya inginkan dalam kehidupan ini? Oh, saya siapa? Saya sebagai hamba Allah. Apa yang Allah suruh terhadap saya? 2 hal, sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatul fil ard. Nah, sebagai Khalifatul fil ard, kalau Abdullah kan tadi udah ya jelas kita yang mengabdi kepada Allah dengan ibadah. Nah, sekarang Khalifatul fil ard itu kita menjadi orang yang bisa mengisi peradaban. Nah, tinggal sekarang kita pilih apa peran peradaban kita. Gimana caranya? Tadi kenali dulu potensi kita. Paling gampang untuk merangkai sebuah cita-cita karena kalau kita tahu apa potensi kita. Kalau kita belum tahu apa potensi kita karena masih 12 tahun gitu kan ya. Sebenarnya seharusnya di usia 13 tahun itu teman-teman udah tahu nih bakat teman-teman tuh di mana. Bakatnya di mana? Kenapa? Karena SMA itu nanti akan menentukan dia masuk IPA apa IPS, karena SMA itu kelas 1 udah mulai penjurusan di beberapa SMA. Bahkan ada SMK ya, ada SMK juga. Ada yang langsung ke SMK gitu. Disitulah penentuannya. Gitu. Saya itu kuliah di Fakultas Peternakan IPB. Peternakan. Makanya tadi ngomongnya kerbau. Oh iya. 7,5 tahun saya belajar di Fakultas Peternakan. 7,5 tahun. Keluar, itu saya hampir, batas kuliah di IPB itu kan 7 tahun ya. Iya, 7,5 tahun teman-teman nih udah berganti gitu kan. Adik kelas, katanya, yang dulu di ospek duluan lulus. Iya. Saya ngospek orang, dia duluan lulus gitu Iya. kan ya. Itu hampir, saya dipanggil dekan mau lulus nggak? Mau gitu. Hampir status saya dirubah. Kartu mahasiswa saya hampir dirubah. Yang tadinya mahasiswa jadi donatur. Bayar infak terus gitu kan ya. Gitu. Maksud saya, ternyata saya nggak menikmati kuliah di peternakan karena memang itu bukan minat saya. 80% mahasiswa itu salah jurusan sekarang. Kenapa? Dia masuk kuliah nggak sesuai dengan passionnya dia, nggak sesuai dengan minatnya. Akhirnya yang terjadi dia lulus, akhirnya bekerja. Nah, bekerja nggak sesuai dengan minatnya juga. Makanya banyak orang Indonesia stres. Talent mapping menyatakan 70% lebih orang-orang yang bekerja itu tidak sesuai dengan passionnya. Makanya prestasinya biasa aja. Kerja itu cuma sekedar memenuhi kewajiban, pulang pergi pagi pulang, nggak menikmati. Kalau saya jadi motivator, saya menikmati gitu. Mungkin kalau saya beternak nggak menikmati, bukan apa-apa. Bukan saya nggak mau beternak, ternaknya nggak mau sama saya. Karena memang beberapa kali udah diuji cobakan ketika praktikum, banyak ternak yang mati gara-gara saya. Ayam mati, biara kelinci mati gitu. Nah, jangan ulangi lagi ini. 7,5 tahun kuliah mubazir gitu aja, ya kan? Saya kuliah tuh dulu tidur di kandang, pegang rumput itu saya tahu. Ini rumput namanya Brachiaria humidicola. Ini rumput namanya Panicetum purpureum. Ini rumput namanya, sekarang kepake nggak? Enggak, karena Kepake, beda. buat contoh. Oh, buat contoh ya. Udah cuma itu doang yang saya ingat, pelajaran peternakan itu nggak ada lagi 7,5 tahun kuliah. Nah,
Itu 7,5 tahun, itu kan berarti bayar terus. Bayar terus, ada ya. biaya pembelajaran yang harusnya mubazir sia-sia gara-gara saya nggak bisa menentukan dari awal passion saya apa. Mubazir sia-sia waktu saya 7,5 tahun di kampus gara-gara saya nggak bisa menentukan passion saya apa. Nah, jangan sampai salah. Nah, gimana cara nentuinnya tadi? Yang pertama, orang yang memiliki minat, orang yang memiliki bakat biasanya enjoy. Enjoy, dia menikmati. Wah, menikmati. Dia di sana tuh menikmati. Menghabiskan waktu berjam-jam untuk menikmati. Aku main games Kak, menikmati. Belum yang kedua dan ketiga keempat nih ya. Ya kan? Mungkin menikmati main games gitu kan. Sekarang main games juga katanya jadi profesi ya, atlet kan gitu. Ngapain main games? Oh, aku ini cita-cita mau jadi atlet e-sport katanya. Ya Allah. Berkah nggak tuh cita-citanya, wallah alam ya. Nanti ustadz-ustadz di sini yang menyampaikan. Nah, kita akan enjoy dan menikmati apa yang kita lakukan. Ketika kita belajar kesenian misalnya, dan itu kita menikmati, itu luar biasa. Tapi bukan cuma sekedar enjoy, yang kedua apa? Excellent. Dibandingkan dengan teman-teman yang lain itu kita jauh lebih excellent. Excellent itu apa ya? Excellent. Apa tuh excellent tuh? Pokoknya lebih lebih ahli. Bukan ahli juga, service excellent, lebih prima dibandingkan dengan yang lainnya itu. Lebih kalau olahraga tuh ibaratnya kita lebih prima secara secara penampilan, performance itu dibandingkan dengan yang lainnya gitu kan. Nah, yang ketiga itu isi. Isi itu 4E rumusnya. Isi itu adalah ketika ada bahan baru terkait dengan bidang yang kita minati tersebut, bagi kita akan jauh lebih gampang dibandingkan dengan orang lain. Saya minat di matematik nih misalnya, gitu kan ya. Ketika ada rumus baru dari guru dan ketika ada soal baru dari guru, itu saya akan lebih mudah mengerjakan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki minat dan bakat di sana. Nah, ya maksudnya. Dan yang keempat adalah earn, ada capaian. Ada capaian. Apa sih capaian yang bisa kita lakukan? Bahkan bukan cuma sekedar capaian harusnya. Manfaat dan kontribusi apa yang kita berikan dari bidang yang saya geluti sekarang ini. Gitu. Jadi dimulai dari minat dulu. Saya ini lari, berenang, apa terbang? Kayak tadi. Oh, saya ternyata punya sayap, berarti saya terbang, burung. Itu lihat potensi kita. Orang kalau udah ngerti potensi itu udah luar biasa. Cristiano Ronaldo itu dari kecil itu udah main bola aja. Udah main bola, main ya. bola. Dia udah nggak mikirin fisika matematik dan ketika nendang bola pun nggak pakai rumus fisika gitu kan. Jarak dari bola ke gawang adalah 40 meter. Oh, nggak pakai itu. Gitu. Karena dia tahu potensi dia bola dan dari kecil dia langsung masuk sekolah sepak bola. Dan makanya ada capaian dan prestasi yang dia lakukan. Ya, wajar kalau Cristiano Ronaldo itu hampir 1 T penghasilannya. Per menit itu Cristiano Ronaldo itu 1 juta kalau dirupiahkan. Jadi bangun tidur dia duduk bengong 1 juta, kucek-kucek mata 1 juta, gitu luar biasa tuh masuk rekening. Ya, tapi kan kita sebagai Muslim bukan coba itu tadi yang saya sampaikan ya. Yang penting adalah derajat kita meningkat di mata Allah. Itu sih Nadia ya. Nadia, sukses buat Nadia ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Next. Oke, pertanyaan kedua, Kak, bagaimana cara menghapus malas dari diri kita? Dari Keisha. Menghapus malas. Yang nyebabin malas itu apa? Harus tahu dulu nih kenapa kita malas. Enggak minatkah kita di sana atau apa yang terjadi? Atau kita tadi jangan-jangan kita nggak punya motivasi. Kenapa kita nggak punya motivasi? Jangan-jangan kita nggak punya mimpi, nggak punya tujuan gitu itu ya. Kita harus berani refleksi diri kita dulu. Kenapa sih kita males? Oh, kita nggak punya motivasi. Kenapa saya nggak punya motivasi? Oh, jangan-jangan saya nggak punya mimpi. Gitu. Tadi kalau jangan-jangan kita masih dijawab karena tidak minat katanya. Hah? Karena tidak minat. Karena tidak minat, gitu kan? Tidak beda tipis. Saya nggak mau minat itu jadi alasan. Guru masuk nggak minat, semua bidang aja nggak dia minatin gitu kan nanti. Aku nggak minat, mohon maaf. Kata motivator kemarin, kata Pak Febri. Ya. Tapi kan tadi saya bilang hidup itu adalah pilihan. Jadi ketika kita masuk sini, oke, kita nggak minat dengan bidang tersebut. Tapi ada tugas lain yang harus dilakukan manusia apa? Berusaha maksimal. Memang nggak minat di bidang tersebut. Tapi karena kewajiban kita sebagai seorang pelajar adalah berusaha untuk maksimal di bidang tersebut. Kalau saya bilang ke anak saya kayak gitu, bilang ke anak saya bahkan kalau kemarin ada ujian nasional, saya udah persiapkan anak saya, yang paling penting itu adalah kamu berusaha maksimal. Abi nggak pernah nanyain hasil akhirnya berapa, ya kan? Karena hasil akhir itu nggak penting buat kita, ya. Mau dapat 9, mau dapat berapa nggak apa-apa. Yang penting itu kamu usaha keras dan jujur, paling penting jujur, nggak nyontek segala macam. Makanya saya bilang ke anak saya, Abi lebih bahagia kamu dapat nilai 90 tapi kerja sendiri daripada 60 tapi nyontek. Gitu ya. Makanya bahagia. Nah,
Kalau benar-benar nggak minat tadi ya, atau itu, maksimalkan dulu usahanya. Sejauh mana gitu, sejauh mana. Karena ini semuanya dalam rangka kita menyusun puzzle impian, ya kan? Menyusun puzzle impian. Jangan sampai ada puzzle-puzzle bolong gara-gara kita tadi nggak semangat tadi. Nah, itu tadi gimana ya saya ingin bilangnya, kalau kita nggak punya motivasi untuk mendapatkan sesuatu dari diri kita sendiri, minimal kita punya motivasi untuk orang lain yang kita cintai. Contoh, ada seorang yang sayang banget sama ibunya, dilihat nih ibunya nggak pernah tidurnya sedikit gara-gara memang harus malam-malam bungkusin kue jualan untuk dia sekolah. Maka apa yang dia bilang, suatu hari nanti saya akan bahagiakan ibu. Kalau sekarang ibu belum haji, nanti saya akan hajikan ibu. Itu luar biasa. Gitu. Nah makanya teman-teman, apa yang teman-teman bilang ke ibu teman-teman tuh, apa yang ingin, Bu, ibu nanti haji bu. Kalau yang belum haji ibunya, Bu, ibu haji bu nanti mudah-mudahan. Dan insya Allah kalaupun nggak haji, umroh. Dan insya Allah saya akan biayai. Saya akan sekarang kerja keras. Kita uji coba dulu bu di Taman Safari naik onta. Itu luar biasa kan. Saya akan gendong ibu ke atas onta. Gitu. Luar biasa ya. Ya ada anak yang menyampaikan kepada orang tuanya setelah motivasi dari saya itu, Bu, alhamdulillah selama ini kita ngontrak dan ibu bersabar dengan itu. Saya ingin buatkan nanti rumah yang luar biasa buat ibu. Sekarang ada tipe rumah 21, saya akan buatkan buat ibu rumah tipe 12. 12 itu satu rumah 2 hektar. Iya luar biasa. Dari kamar ke kamar mandi naik ojek. Luas gitu kan ya. Naik sepeda dari kamar ke kamar mandi. Nah itu kalau kita nggak bisa buat kita sendiri, tapi minimal buat orang yang kita cintai. Saya kadang nggak termotivasi buat diri sendiri nih. Lagi kerja itu malas, ya Allah harus jam 2 pagi berangkat ke bandara gitu. Tapi ketika saya masuk ke kamar anak saya lihat wajah-wajah lucu yang kecil. Ini untuk ini ya Allah, saya kerja keras nih untuk ini, saya bilang kan. Jam 2 pagi saya berangkat dan udah dijemput mobil online gitu kan. Mobil online itu kan biasanya saya naik itu gitu. Saya harus jalanin itu gitu. Bahkan kemarin saya bilang ke anak saya, ini saya cerita, Abi tuh pernah 2 hari nggak ketemu kasur. 2 hari itu nggak ketemu kasur, tidur tapi nggak tidur di kasur, 2 hari nggak ketemu kasur. Sampai Bandara Kuala Namu berangkat lagi dan perjalanan 12 jam. Jam 8 sampai Bandara Kuala Namu, 12 jam sampai lokasi acara, belum mandi dan orang bilang, Pak ngisi Pak. Saya bilang saya mandi dulu. Setelah ngisi saya pulang lagi sampai Bandara Kuala Namu jam 4 pagi. Penerbangan pagi lagi, jadi nggak nemuin kasur. Tapi saya bilang ke anak saya, ini karena Abi sayang sama kalian, Abi cinta sama kalian gitu kan. Dan Abi rela ngelakuin apapun gitu. Walaupun suatu hari nanti saya nggak pernah nuntut apa yang akan saya dapatkan buat itu semua. Nah ternyata orang-orang kita cintai bisa jadi sumber energi kita, gitu ya. Jadi sebenarnya itu kita malas itu mungkin karena nggak punya mimpi, nggak punya tujuan, nggak punya alasan gitu ya. Punya alasan kita Nggak punya alasan untuk bergerak. Alasan saya bergerak? Apa sih motivasi saya? Gitu. Jangan-jangan hidupnya selama ini udah nyaman. Udah ikutin alur aja gitu. Gak ada gambaran gitu. Saya pernah ngisi di sekolah yang biayanya itu lebih dari 60 juta udah beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika ada gambaran bagaimana orang sukses, apalagi gambarannya bapak gue udah gitu. Jadi nggak ada gambaran hidup susah di dia tuh, gitu kan. Apalagi gitu kan ya. Bapakku udah, bahkan pembicaranya aja dibandingkan dengan bapak saya. Iya. Jangan oh jadi susah untuk menggambarkan itu. Berarti harus ada hal lain yang dia kejar. Apa nih hal yang dia kejar? Nah, kalau bisa cita-cita itu, cita-cita kita, impian kita kepada sesuatu yang sifatnya abadi. Kalau sukses kan cuma di dunia doang nggak abadi ya, tapi akhirat gitu. Ya Allah pengen, ya Allah nanti ibaratnya kalau coupling itu ya Allah satu klaster lah sama Rasul di surga itu, boleh nggak ya Allah satu klaster? Ya kalau pengen satu klaster sama Rasul di surga, berarti syaratnya apa? Ya ibadah kita minimal harus layak untuk itu semua gitu. Ya Allah pengen surga, ya Allah pengen surga. Salat subuh jam 6, ya nggak mungkin gitu. Kan itu tadi saya bilang, jangan pernah bermimpi untuk bisa dapat ikan paus kalau kita cuma berani mancing di selokan ya tadi ya. Selokan nggak ada ikan paus. Bahkan tsunami pun ikan paus nggak lewat selokan. Kecil selokan itu. Ya kan? Ya, alhamdulillah tadi jawabannya luar biasa. Jadi kalau misalkan tadi malas tadi berarti karena kita mungkin tidak punya alasan gitu. Jadi ngikutin arus aja gitu ya, sama seperti halnya yang kuning-kuning ngambang gitu ya. Jadi hanya ngikutin aja gitu ya.
Jadi nggak ada bedanya gitu, nggak ada bedanya. Jadi Daun, maksudnya daun. daun kuning ya, daun berwarna kuning kan jatuh ya. Kayak gitu. Jadi berharap teman-teman semua yang mungkin masih ada rasa malas, coba cari alasan untuk kita bisa bersemangat ya dalam menghadapi kehidupan ini. Ini masih muda gitu ya, masa udah lemes gitu ya. Jadi berharap tetap semangat selalu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak, kalau kita ingin menjadi dokter, sedangkan orang tua tidak mendukung, bagaimana Kak? Kita kan punya hak untuk memilih cita-cita kita. Dari Kaila. Betul. Ini kan hidupnya aku gitu. Baik Kaila, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menggapai cita-citanya. Saya ingin menyampaikan bukan orang tua nggak mendukung, tapi bisa jadi orang tua belum percaya dengan pilihan kita. Kenapa orang tua belum percaya dengan pilihan kita? Karena bisa jadi kita nggak menunjukkan kita layak untuk dipercaya. Contoh, saya akan percaya kepada anak saya ketika anak saya sudah menunjukkan itu semua. Gimana kita mau milih sendiri, Bu, aku nih udah mandiri, udah besar, tapi tempat tidur masih bunda yang rapihin. Iya kan? Sholat subuh masih diingetin sama orang tua. Nah, maka yang harus dilakukan oleh Kaila sekarang adalah tunjukkan bahwasannya yang pertama adalah Kaila benar-benar sudah besar, sudah dewasa dan mandiri. Dan momen SMP ini itu untuk menunjukkan itu semua. Nggak usah disuruh-suruh lagi untuk melakukan hal kebaikan. Aku udah bisa melakukan semuanya, gitu kan ya. Apa yang bisa dilakukan? Sholat subuh udah nggak usah disuruh gitu kan ya. Sholat ibadah rutin udah nggak usah disuruh. Udah mandiri lah, ada kelas nge-zoom sendiri, udah silakan siapkan semuanya sendiri tanpa disuruh oleh orang tua. Jadi orang tua udah yakin, udah gede anaknya. Sehingga ketika apapun yang dia pilih, mulai bertanggung jawab dengan pilihan kita. Kalaupun gagal nggak usah berkeluh kesah di hadapan orang tua. Saya memilih dan ketika gagal maka saya yang menerima konsekuensinya gitu loh. Orang tua tuh akan percaya, oh dia udah tanggung jawab sama dirinya sendiri. Oh gitu, keren lah pokoknya. Ya, jadi kita akan dipercaya oleh orang tua dengan pilihan kita ketika kita sudah bisa menunjukkan untuk dipercaya. Kelayakan diri kita untuk kepada orang tua. Bahkan gitu itu tadi, kalau perlu tunjukkan. Kita pengen jadi dokter, tunjukkan kepada orang tua. Bu, lihat rapot saya Bu. Saya selama ini mencintai biologi, suka dengan biologi, gitu kan ya. Saya pengen jadi dokter Bu, gitu kan. Karena memang biologi saya bagus, ya kan. Bunda nyuruh saya jadi arsitek, ya Allah Bu. Saya gambar gedung aja kayak kandang ayam misalnya kan, atau apa gitu. Ya mungkin gedungnya ayam yang digambar. Enggak bakat tuh, sekarang kan kandang ayam banyak yang bagus. Iya benar. Malu orang peternakan jadi hubungannya sama ternak terus deh. Nah gitu, jadi kita tunjukkan bahwasanya di bidang yang pengen benar-benar kita tekuni, kita seriusi, kita punya prestasi di sana. Kita tunjukkan dengan bukti. Tadi selain kita bisa menunjukkan kalau kita memilih itu, kita sudah bisa mandiri dengan pilihan kita. Bertanggung jawab dengan pilihan. Berani dengan pilihan dan berani mengambil resiko dan bertanggung jawab dengan resikonya tersebut. Nah itu keren. Ya. Makan masih disuapin terus berharap aku sudah dewasa Bunda, nggak bisa. Ya kan, makan masih disuapin. Gimana gitu? Ini anak-anak muda sekarang kan banyak yang kayak gitu, yang merasa sudah besar tapi semuanya masih, kalau perlu kasih challenge kepada diri sendiri gitu kan ya. Kasih challenge kepada diri sendiri. Challenge itu yang bagus-bagus ya. Challenge yang bagus-bagus dong. Jadi mulai hari ini saya akan yakinkan kepada diri saya sendiri dan kepada Bunda, saya sudah bisa hidup mandiri. Mandiri itu bukan secara finansial ya, belum secara finansial. Tapi hidup mandiri itu adalah bertanggung jawab dengan diri sendiri gitu kan ya. Bahkan ikut ngebantu Bunda, kalau perempuan ikut ngebantu Bunda, Bunda masak biar aku Bunda yang masakin. Bunda, pokoknya semuanya tuh. Ya. Saking pengen ingin menunjukkan kepada Bunda dan ayahnya bahwasanya udah layak loh. Nah, jangan lupa diskusikan baik-baik tentang mimpi dan harapan kita. Kenapa punya itu? Ke orang tua itu rumusnya itu, diskusikan baik-baik dengan narasi kita sebagai anak ke orang tua. Pernah nonton Three Idiot nggak? Saya kurang tahu kalau anak-anak. Tapi kita udah ya? Udah, insyaallah udah. Ada anak yang pengen cita-citanya itu jadi fotografi gitu kan ya. Dikomunikasikan dari hati ke hati gitu kan. Aku nggak bisa. Kalaupun aku selesai dan lulus jadi sarjana teknik, maka aku akan menjadi orang yang paling belakang. Tapi cita-citanya fotografi. Tapi kamu nggak kaya dari fotografi, nggak apa-apa, ini hidupku. Tapi aku akan menikmati. Kan gitu. Sampaikan kepada orang tua gitu kan. Apa cita-citamu gitu kan? Jadi dokter. Karena sampaikan gitu kan, aku pengen suntik banyak orang. Itu lagu Susan banget ya, Susan, ya Allah.
Zaman saya dulu tuh ada lagu, cita-cita jadi dokter cuma untuk nyuntik orang lewat. Oh nggak tahu ya, bukan masanya, maaf ya. Iya. Aduh berarti udah tua saya. Saya masih suka dulu masih kecil sih waktu itu ya dengar Susan ya. Saya juga kecil nggak langsung. Oh, iya. Sama kita. Saya dengar Susan juga waktu masih kecil, nggak Iya. tahu-tahu udah punya anak gitu. Ya silakan lanjut. Ini cukup atau Sudah gimana? ya? Kayaknya. Masih ada pertanyaan sebenarnya tapi Oke, masih 5 menit lagi. Kita jawab dengan singkat aja. ya masih ada 3 pertanyaan sebenarnya di sini. Pilih satu yang terbaik. Yang terbaik dari mana nih kira-kira? Bukan yang terbaik maksudnya. Satu yang mungkin semua punya Dari Virzi. ini yang sama. Oke, dari Sama. Virzi. Kak, bagaimana cara mencari tahu apa bakat kita? Tadi udah bukan Tadi ya? udah kejawab. Udah ya. Yang lain. Tadi 4 ayat tadi ya. Enjoy, excellent, easy, Isi earn. on. Ya. Bagaimana cara Denisha ya? Bagaimana cara menghilangkan rasa bosan saat belajar dari Denisha? Bagaimana cara menghilangkan rasa bosan saat belajar? Wah, luar biasa. Ngeri-ngeri sedap ini pertanyaannya. Maksud saya, teman-teman sekalian, memang bukan cuma teman-teman gitu kan ya, bukan cuma para pelajar, bisa jadi orang-orang yang dulunya WFH seperti saya itu pun mengalami bosan. Saya itu, anak saya tuh izin ke saya, Bi pengen main keluar, saya bilang nanti dulu nak, ini kita masih ada protokol kesehatan, tapi aku bosen Bi nggak main, karena anak saya itu orangnya sosial banget, maksudnya gaul punya banyak teman gitu kan ya, bahkan teman saya aja jadi temannya dia, teman kakeknya aja jadi temannya dia, itu luar biasa. Saya aja nggak berani gitu nyapa teman bapak saya gitu kan, saya nggak terlalu berani, tapi dia berani, woi Pak Pur, gitu tuh luar biasa. Karena memang dia supel. Nah, gimana caranya menghilangkan rasa bosan? Ketika kita merasa bosan, boleh diselingi dengan sesuatu yang membuat kita bosan tuh karena ada sebuah kejenuhan. Bisa jadi yang pertama itu ada sebuah kejenuhan. Ini kalau namanya air ini kalau kita isi jenuh gitu kan ya. Nah, boleh diistirahatin dulu, dipindahin ke tempat yang lain gitu. Bosan itu bisa jadi karena kita penat dan capek. Nah, istirahat salah satunya. Tapi maksud saya gini loh, kita harus fair dengan diri kita sendiri, ya kan? Jangan kita harus bisa melihat itu bosan atau malas. Ngerti nggak? Itu bosan atau malas. Nah, jangan-jangan kita merasa bosan, tapi itu adalah untuk pembenaran karena rasa malas yang kita miliki. Aduh, aku bosan banget. Padahal baru belajar 5 menit, itu bukan bosan. Tapi itu tadi bisa jadi kita nggak punya mimpi untuk melakukan itu semua, gitu kan, mendapatkan itu semua. Nah, refreshing dalam kehidupan itu sangat diperlukan. Refreshing dalam kehidupan itu sangat diperlukan. Bahkan bukan cuma pelajar, orang-orang yang bekerja pun diperlukan untuk yang namanya berhenti sejenak. Kereta itu kalau mesin mobil itu kalau hidup terus-menerus panas. Ya kan? Harus diistirahatin terlebih dahulu. Tapi istirahat itu dalam rangka apa? Mencari kembali energi kita. Walaupun sebenarnya kalau muslim istirahatnya dengan sholat gitu kan. Tapi boleh ngambil kegiatan-kegiatan lain yang positif. Maksud saya yang positif sesuai dengan minat kita, yang bisa mericas kembali perasaan kita. Kalau teman-teman perempuan kalau bosan biasanya atau kalau lagi bete biasanya ngapain? Teman cowok itu teman perempuan. Bercerita, nulis. Karena perempuan itu menyalurkan emosinya melalui kata-kata biasanya, melalui verbal, betul ya? Melalui verbal. Dan bahkan penelitian menunjukkan kalau perempuan itu 20.000 kata per hari. Sementara laki-laki cuma 7.000 kata per hari. Wajar kalau perempuan itu lebih senang untuk didengar. Kalau laki-laki lebih senang untuk memberikan solusi gitu. Belum selesai tahu-tahu diberikan solusi. Iya kan? Iya. Itulah nggak nyambungnya dan itulah perlu. Tapi ini kita bukan komunikasi rumah tangga ya sekarang ya, babnya lain. Jadi kita masuk lagi. Nah, sesi yang lain nanti. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Itu tadi. Apa sih sebenarnya? Saya nggak terlalu ini dengan sesuatu yang sifatnya menyia-nyiakan waktu kita. Boleh sih kalau untuk refreshing, tapi sejauh apa gitu. Ya bahkan sekarang jangankan anak-anak kecil, orang-orang dewasa itu pun menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan mohon maaf ya, untuk nge-games itu bahkan harus mengeluarkan uang untuk entah membeli apanya tuh.
senjatanya kayak yang dibeli apa sih? Ada yang main game nggak di sini? Membeli apanya gitu kan? Untuk membeli kayak gituan itu kan ada koin yang harus dia beli gitu kan ya. Nah sekarang salah satu bisnis di dunia maya kayak gitu. Bahkan saya pernah membaca ini novelnya kayaknya bagus gitu kan. Ternyata cuma sampai bab 8 yang dibuka. Bab berikutnya harus ada koin. Dan kita harus punya koin untuk dibeli gitu kan. Kalau nggak penugasan, itu yang kayak gitu. Maksud saya agak mubazir juga nih kalau kayak gini gitu kan ya. Potensi yang kita punya kita gunakan untuk itu. Nah kalau ada di rumah, bosan di rumah dan segala macam, teman-teman bisa googling. Ini yang saya sarankan dan saya coba push untuk anak saya. Aku bosen Bi, ya. Kita punya kardus bekas. Kamu coba punya karya dari kardus tersebut. Karena esensinya seorang manusia itu adalah karya nyata, betul ya? Kamu belajar apa di sekolah? Coba ada karya nggak yang bisa kita inikan? Dulu anak saya di kelas 4 itu, nah kebetulan istrinya satu sekolah dengan anak saya. Kelas 4 itu anak saya belajar tentang energi alternatif, tapi belajarnya bukan cuma di kelas gitu kan ya. Tapi yang paling penting adalah karya apa yang bisa dia hadirkan waktu itu. Kamu dulu bisa bikin kompor dari tenaga surya, kamu dulu bisa bikin mobil dari tenaga surya. Nah sekarang apa nih yang ada di rumah? Gak apa-apa, Abi lebih senang nih rumah berantakan gitu kan ya. Tapi kamu bahagia gitu kan ya, tapi beresin. Nah itu yang paling penting kan, berantakan kamu bahagia tapi Abinya itu tadi kan yang kita latih kan tanggung jawab. Kamu berantakin semua nggak apa-apa, kamu bongkar semua alat-alat nggak apa-apa, kamu gunting-gunting yang udah nggak kepake nggak apa-apa, tapi rapi lagi nanti setelah itu. Jadi perkakas saya kayak obeng tang segala macam udah ada di kamar dia sekarang. Kan satu koper tuh udah di kamar dia. Apalagi kardus-kardus bekas silakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Bikin mainan buat adik-adik silakan gitu. Nah, maksud saya itu mengisi kekosongan itu dengan kayak gitu. Jadi jauh lebih bermanfaat, jauh lebih produktif gitu kan ya. Anak sih itu nggak tahan untuk belajar lama-lama. Iya. Makanya sekolahnya di sekolah alam gitu kan. Nggak tahan untuk belajar lama-lama karena memang pecicilan gitu. Nah, tapi ngelakuin sesuatu itu, kamu sukanya apa? Kamu sukanya aktivitas fisik yang dia bilang kan. Aku sukanya aktivitas fisik. Oke, kalau gitu karena memang saya membatasi gadget ya buat anak saya, gadget dan televisi saya batasi betul-betul gitu kan. Bukan dilarang tapi dibatasi. Ya. Yuk sekarang kita lihat kita punya apa aja di rumah nih, kita googling di YouTube. Misalnya dari botol. Kreasi apa yang bisa kamu hasilkan dari botol? Bahkan itu bisa bermanfaat buat Abi dan buat Bunda gitu. Bukan masalah bagus apa enggaknya. Nah, itu mengisi kekosongan itu dengan kayak gitu. Bahkan bisa jadi kalau siapa tadi yang nanya? Delisa. Keisha. Kalau Keisha ternyata suka dengan nulis, bisa jadi ada novel nanti yang dihasilkan gitu kan ya. Novel selama SFH ini ada karya atau cerpen pendek cerpen yang bisa diinikan. Gitu itu luar biasa. Kalau bakatnya dinulis, kalau bakatnya menggambar, ada sesuatu yang bisa dihasilkan di situ. Gitu. Itu luar biasa ya. Gitu Keisha dan teman-teman sekalian. Tapi intinya maksud saya gini loh. Intinya adalah di hari sebelum hari Senin ini, di hari sebelum kita masuk sekolah, mindset itu harus positif karena mindset akan menentukan perilaku. Contoh gini nih, kalau kita udah mengatakan diajak nih misalnya Pak Andri ngajak saya, Kang kita ke situ yuk, ke puncak, pokoknya ada sesuatu yang menarik di sana. Terus dalam pikiran saya bilang, ya Allah puncak jauh banget. Kayaknya nggak seru deh di situ. Kalau di mindset saya udah bilang nggak seru, jauh, capek, kira-kira saya berangkatnya semangat nggak? Nggak semangat. Nggak semangat. Tapi kalau dibilang, ayo yuk, ini udah bete nih di rumah, saya kesana kayaknya seru. Kira-kira berangkatnya semangat nggak? Semangat. Berawal dari mana? Dari mindset. Dari mindset. Semuanya berawal dari mindset. Ya, kalau mindset kita tentang belajar itu seru, maka kita akan menikmati. Tapi kalau belum apa-apa, padahal belum nikmatin, orang itu sering terintervensi oleh pikiran negatif. Iya. Ya kan? Belum juga kejadian udah bilang, wah pasti gak seru nih. Padahal belum kejadian. Wah gurunya gak enak nih. Wah tampang aja kayak begitu gurunya. Belum, padahal belum ngomong gurunya. Ya kan? Wah ini kayaknya sering kita itu terpengaruh oleh sesuatu yang sifatnya belum terjadi. Ngomong di depan umum. Iya. Ya kan? Kenapa banyak orang gak bisa ngomong di depan umum? Karena di awal udah ngomong, wah nanti jangan-jangan kalau nanti gimana kalau tampil di depan diketawain. Kalau gini gimana ya? Oh, nanti kalau ini gimana ya? Jangan-jangan orang, wah jangan-jangan salah, jangan-jangan apa? Udah kejadian belum? Belum kejadian. Belum kejadian, tapi gara-gara mindset kita kayak gitu, akhirnya kejadian. Gitu, ya. Oke, walau lebih soft. Alhamdulillah ya tadi sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah. Dan mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang belum dibaca dan belum dijawab oleh Kak Febri.
Ya, semoga ilmu tadi ya dicatat ya, jadi dicatat, diingat dan dilakukan kayak gitu. Mungkin sekarang udah mulai nyatet-nyatet apa ya cita-cita saya ya, mimpi saya apa ya, minat saya apa sih gitu ya. Mulai dicoba satu persatu dicatat. Dan mungkin seperti tadi siapa namanya yang tadi Farah ya, itu bisa membuat sampai 15 tahun ke depan gitu ya, cita-cita menjadi apa dan dibuat petanya satu persatu, tahun ini mau seperti apa, tahun ini mau seperti apa dan sebagainya. Dan ikuti semuanya dengan positive thinking dan semangat bersungguh-sungguh ya. Jadi yang penting belajar itu sungguh-sungguh, lalu punya tujuan tadi ya. Dan semoga teman-teman semua di rumah tetap semangat untuk nanti kita memulai pembelajaran di hari Senin. Ya, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC ya.